Bandingannya ini before, ini after. Nah, kira-kira begitu. Ya, kita sedang ada di lokasi budidaya bawang merah, yang mana seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa kita berada di wilayah Desa Gudangharjo, Kecamatan Paranggubito, Kabupaten Wonogiri. Biasa petani di wilayah ini adalah petani tada hujan, dan hanya setahun itu panen sekali. Cara bertaninya tumpang sari, yakni biasa setiap musim hujan itu menanam padi bersama dengan ketela, jagung. Setelah panen padi biasanya diisi kacang atau kedelai. Dan hari ini kita bisa saksikan bersama di lahan kering di wilayah Dusun Wedungan, Desa Gudangharjo, Kecamatan Paranggubito, Kabupaten Wonogiri. Kita dapat menyaksikan secara langsung ternyata bertani bawang merah ini cukup menjanjikan. Ini sudah usia 38 hari. Pak Sunar, ceritakan kenapa Pak Sunar ini nanam apa nih bawang merah? Dari siapa taunya? Ya, kami belajar dari PPL Paranggubito untuk mempelajari kami sebagai siswa sekolah SL tematik yang diadakan di Loposari oleh Pak PPL Paranggubito, dan kami merasa tertarik untuk tanaman bawang merah ini. Jadi setelah kami selesai sekolah, kami mencoba pengalaman yang diajarkan oleh PPL Paranggubito. Ya inilah hasilnya. Terus sebelum sekolah ini, lahan ini tadinya ditanamin apa? Lahan ini sebelumnya nggak ada tanaman. Nggak dikasih padi? Habis padi. Iya, padi berarti. Iya, padi kalau musim penghujan toh. Tapi setelah kering kan nggak ada tanaman, cuman rumput-rumput yang tumbuh. Terus setelah sekolah tertarik untuk nanam bawang merah. Setelah sekolah saya tertarik, jadi saya mau mencoba untuk menjadi petani milenial. Jadi untuk memanfaatkan lahan yang kosong, yang tidak ada hasilnya dan hanya menunggu musim penghujan. Jadi karena saya berpikir, karena untuk tanaman bawang merah ini juga walaupun di sini itu kering, tapi kalau cukup air pasti berhasil. Oke. Terus persiapan awal setelah padi dipanen, terus sekolah, terus mau nanam bawang merah. Pertama persiapan lahannya seperti apa? Pertama kami menyiapkan, yang jelas kami menyiapkan pupuk komposnya dulu. Jadi setelah kami punya persediaan pupuk kompos, kami mengolah lahan. Yang pertama kita gemburkan dulu lahan yang mau kita tanam dengan mesin pembajak. Setelah gembur kita taburi dengan pupuk organik yang dari kotoran kambing, juga arang sekam, juga abu. Jadi untuk campuran yang kami dapatkan itu abu 1%, arang sekam 10%, juga untuk kotoran kambing 10%. Itu dicampur dengan BK, dan setelah itu kita taburkan di lahan yang sudah kita siapkan. Setelah itu, setelah ditaburi pupuk kompos, lahan kita bikin bedeng. Kita bikin bedengan-bedengan seperti itu. Ini lebar 120. Jadi untuk pemesanan mulsa itu, jadi kita pesan yang jaraknya 15-20. Jadi untuk 15-nya untuk lebarnya, untuk panjangnya 20. Jadi biar enggak terlalu rapat. Terus untuk penyiapan lahan tadi, setelah kita bikin bedengan, kita taburi pupuk kimia yaitu Poska Plus, kita taburkan di atas. Terus kita siram air sampai basah. Setelah siram air kita tutup dengan mulsa. Nah, itu baru
bibit bawang merah ini baru kita tanam di lubang-lubangnya itu. Berapa orang mengerjakan ini? Lahan 1.200 meter. Kita kemarin membuat biddingan itu 3 orang, dikerjakan dengan 6 hari. Lantas untuk penanaman bawang merah ini 5 orang 2 hari. Jadi, terus sampai hari ini, hari ke 38 ya. Mulai dari penanaman sampai hari ini ke 38 ini apa saja sudah dilakukan? Misalkan airnya dari mana, terus bagaimana pemupukannya itu mulai usia berapa? Kalau air kita ambil dari pump, terus kita setiap sore itu penyiraman karena ini lahan kering, benar-benar lahan kering. Jadi untuk menjaga kelembapan di bawang merah ini harus kita jaga benar-benar. Jadi setiap sore kita siram, walaupun kita tidak terlalu lama, tetapi harus kita siram biar tanahnya tetap lembab. Terus untuk pemupukan itu kita menggunakan Mutiara 1616, NPK 1616 itu 10 hari setelah tanam, kemudian 20 hari sampai umur 30 hari menggunakan NPK 1616. Setelah itu ada pupuk lanjutan, itu kalau saya menggunakan KCL dan KNO3 untuk pupuk lanjutan yang fungsinya untuk pembuatan umbi, karena ini 2 bulan panen, jadi umur 30 hari kita tidak menggunakan NPK 16, tetapi kita menggunakan KCL dan KNU pupuk lanjutan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Terus tumbuh sudah seperti ini usia berapa ini? Tumbuh segini ini usia 38 hari. Oh, 38 hari. Dan kita sudah menggunakan pupuk KCL dan KNO3. KCL dan KNO3. Ya. Nah, untuk perawatan itu kita setiap 1 minggu, kalau saya 1 minggu sekali saya semprot dengan fungisida itu bajamur, dan saya kasih ultradap. Jadi fungisida saya campur ultradap, terus saya semprotkan setiap 1 minggu sekali. Nah, untuk insektisida saya tidak terlalu, karena di sini ya alhamdulillah aman untuk penyakit, untuk hama. Jadi saya baru 2 kali nyemprot ini. Untuk Oke, jadi gini, ini kan alih lahan ya dari bertani tradisional turun-temurun, kemudian kita berubah ke bertani milenial. Sejauh ini yang sudah dilakukan, karena ini usia 38 hari, luas 1.200 meter. Biaya yang sudah dikeluarkan berapa ini? Untuk biaya yang sudah dikeluarkan saya, yang jelas ini untuk beli mulsa itu 2 roll itu kisaran, bukan kisaran, tetapi harga pas 1.300.000 karena 1 rollnya 650. Terus untuk pupuk dan lain-lainnya, sekitar pupuk dan obat-obatan itu sekitar kita habis 3 jutaan. Terus bibit, karena kemarin itu pas harganya lumayan naik, kita dapat bibit itu 1 kilo 55.000. 1.200 meter ini berapa kilo bibit? Saya kemarin yang saya tanam ini 70 kilo. 70 kilo. Oke. 55.000 per kilo, 75 kilo ya. Ya. Oke, jadi gini saudara, kita tadi sudah mengikuti bagaimana persiapan lahan sampai dengan usia hari ini 38 hari. Nah saudara, perbedaan pola tanam yang tadi dikatakan oleh Pak Sunar, bahwa ini adalah bertani milenial karena tematik, dia mengikuti pelatihan tematik.
di Parangkubuto oleh PPL. Ini kita kasih lihat. Ini sebelumnya adalah lahan ini biasanya begini. Jadi sebelumnya adalah begini. Ini tanamannya, ini bekas padi dan itu ada pohung, ketela pohung. Nah, setelah mengikuti pelatihan di Parangkubuto, Pak Sunar kemudian tertarik untuk menggeluti berbudidaya tanaman bawang merah yang kemudian langsung perbandingannya ini before, ini after. Nah, kira-kira begitu. Jadi semacam inilah. Nah, dari apa yang diterangkan tadi, saya sebagai kepala dusun yang memiliki peran dan fungsi pemberdayaan masyarakat tentu juga ingin menularkan apa yang dilakukan oleh Saudara Sunar ini agar ditiru laksanakan oleh teman-teman atau petani di wilayah dusun saya. Apa artinya? Bahwa apa yang menjadi budaya pertanian selama ini dengan pola tanam tradisional, setahun sekali, panen sekali, kemudian ini menggunakan cara yang sangat ekstrim, saya katakan ekstrim karena ini pertama kali dilakukan dan biayanya cukup mahal, karena kalau kita hitung tadi kurang lebih 17-an juta untuk 1.200 meter usia 38 tahun. Tentu ini masih akan membengkak sampai dengan panen. Sementara panennya masih kurang lebih 22 tahun. Nah, saudara, ini yang menjadi pembelajaran penting agar supaya program pemerintah tentang ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo ini memantik para milenial kita untuk bertani secara cerdas. Nah, inilah kira-kira yang sudah dilakukan oleh Saudara Sunar. Terus Pak Sunar, ini kan sudah usia 38 hari. Kapan kita akan rencana panen? Rencana panen itu bulan 9 tanggal 6. Tanggal 5, 6. Itu kalau nggak salah harinya Jumat Sabtu. Oke. Itu rencana. Jumat Sabtu ya? Iya. Oke. Mudah-mudahan kita mendapatkan harga yang Nah, tetap. itu yang penting. Sehingga nilai secara ekonominya ada peningkatan dari cara tanam yang biasa kita lakukan. Oke, kira-kira begitu teman-teman semua. Ini berasal dari desa Dusun Wedungan atau tepatnya di Danggolo. Lahannya ngendi jenenge? Songluang. Nah, ini di Songluang, Dusun Wedungan, tepatnya Danggolo, Desa Gudakarjo, Kecamatan Parangkubuto, Kabupaten Wonogiri. Semoga ini menjadi pembelajaran buat terutama di para petani di Wonogiri Selatan, Gunung Kidul Selatan, Pacitan Selatan. Ternyata lahan kita masih bisa dimanfaatkan untuk bertani yang lebih menjanjikan. Dan kita akan tunggu nanti 22 hari lagi apakah hasil yang diperoleh dari budidaya tanaman bawang merah ini akan hasilnya lebih baik ketika bertani pada pertanian sebelumnya. Hanya 1.200 meter, usianya hanya 2 bulan sudah panen. Oke, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.